Selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama bersatu hati. Ya, kita datang bersama-sama mencari hadirat Allah. Kita bersama-sama mencari Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita bersama-sama mencari wajah-Nya. Kita bersekutu, bersatu hati. Kita bersatu untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari datang kepada-Nya. Mari sembah Dia. Terpujilah Engkau, Allah yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena pertolongan-Mu. Kami hidup boleh karena kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa kita hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita memuji Dia. Kita angkat satu pujian, semua karena anugerah. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Yes Lord, gak ada satupun, Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidup kami, hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup semua karena anugerah-Mu. karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar
besar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, alasan selama ku hidup. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami percaya kasih-Mu tak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kami percaya Engkau Kami ada. bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia. Kami punya Tuhan. Kami cari hadirat-Mu. Punya Yesus. Kami cari wajah-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia, tak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus, Yesus yang ajaib. Haleluya. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, kami menyembah, kami percaya, kami tak mampu melangkah tanpa-Mu. Tanpa Engkau gak ada kekuatan. Tanpa Yesus semua rasanya hampa. Tanpa Yesus semuanya gak ada arti. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar firman. Berkati firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu lah yang menguatkan kami, yang membuat kami melekat. Dan pendengaran akan firman Tuhan, itulah yang menimbulkan iman kami. Biarlah iman kami bertumbuh di dalam Engkau, bahkan menghasilkan buah, yaitu buah yang lebat, yaitu jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu diambil dari Mazmur 51 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu
yang kudus daripadaku. Ayat 14, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 13 ini mengatakan bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu. Mengapa? Sebenarnya ayat-ayat sebelumnya ya pada perikop ini sebenarnya adalah ketika Daud ya berbalik kepada Tuhan. Daud melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, yaitu dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mengapa ada kalimat janganlah membuang aku dari hadapan? Jangan membuang aku dari hadapan. Ini maknanya sangat dalam Bapak Ibu. Artinya, sebelum kalimat ini muncul keluar dari mulut Daud, tentu ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan yang erat sebelumnya. Ada ikatan yang begitu sangat dekat sebelumnya. Tetapi mengapa janganlah membuang aku dari hadapanmu ini dikatakan oleh Daud, karena ada sesuatu yang merusak. Ada sesuatu yang mengganggu, ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa seperti sedia kalanya, seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Ia tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Ia begitu nyaman, ia begitu girang, ia begitu gimana ya Bapak Ibu, gak bisa digambarkan gitu loh di hadapan Tuhan, yang bisa kita bayangkan kalau kita berhadapan muka dengan Tuhan seperti itu. Itu wow Bapak Ibu. Itu gak bisa digambarkan dengan apapun. Ketika kita ngobrol dengan Tuhan, asik. Ketika kita ngomong muka dengan Bapa. Seperti itulah Daud. Membangun hubungan yang begitu dekat, begitu intim. Tetapi suatu ketika ia jatuh. Dan ketika ia jatuh, ya dosa itu pasti masuk. Dan inilah yang membuat kita enggak nyaman. Inilah yang membuat kita enggak betah. Kalau duduk, berdoa, kita duduk menyembah Tuhan. Hari-hari ini banyak orang-orang, bukan saya menghakimi juga Bapak Ibu, tapi hari-hari ini ada banyak orang Kristen. Hanya Kristen-Kristenan. Ada banyak orang Kristen yang gak tahan. Kalau diajak datang berdoa, ayo doa malam Jumat biasanya. Ayo datang. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Gak tahan. Banyak yang gak mau datang. Entah mungkin ya. Saya tidak menghakimi
Bapak Ibu, tapi mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan lain. Ada mungkin pekerjaan, ada yang mungkin belum pulang, dan macam sebagainya. Tapi inilah fakta yang harus kita lihat, kita alami dalam kehidupan ini. Ada banyak orang Kristen tidak tahan, tidak betah kalau memuji menyembah Tuhan. Tapi kalau di luar sana 10 jam pun rela. Tapi hanya untuk Tuhan 1 jam aja kok susah. Kita ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita yang hari ini mati-matian meluangkan waktu buat Tuhan. Bayangkan seorang raja loh Bapak Ibu, raja. Seperti Daud saja mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapan. Dan janganlah rohmu itu pergi daripadaku. Bayangkan. Seorang raja, seorang yang bisa ngapain aja lah gitu. Bisa ngomong seperti ini. Karena apa? Karena begitu pentingnya Tuhan. Karena begitu pentingnya membangun relasi dengan Tuhan. Berkomunikasi, ngobrol dengan Tuhan itu wow. Asik gitu loh Bapak Ibu. Kita enjoy. Kita girang. Gak ada Bapak Ibu, gak ada aku temukan ya. Gak pernah saya temukan di luar sana. Yang membuat hati kita itu damai. Yang membuat hati kita itu rasanya, gimana ya. Wah, lega. Tenang. Itu hanya di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Hanya ketika kita ngobrol. Hanya ketika kita menyembah Tuhan. Setengah jam, 1 jam, kalau kuat 2 jam, kalau kuat 3 jam. Saya bukan pernah, tapi saya sering Bapak Ibu. Luangkan waktu kadang. Ya benar, hanya di hadapan Tuhan, hanya di hadirat Tuhan. Saya merasakan begitu damai, begitu tenang. Saya pernah juga mengalami sesuatu yang berat Bapak Ibu, sangat berat. Hati dan pikiran itu kadang perang. Saya mengalami suatu pergumulan yang amat sangat berat. Beberapa waktu, 1 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Berat. Rasanya udah pengen nyerah. Udah gak kuat lagi. Pada akhirnya saya memutuskan karena udah gak kuat. Dan saya pikir saya gak mungkin datang ke si A, si B, si C untuk ya curhatlah seperti itu. Enggak. Saya putuskan ya udah. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Ya udah Well, kamu pergi ke Getsemani aja lah. Kamu di sana berdoa, diam di bawah hadirat Tuhan. Kurang lebih ya Bapak Ibu, mungkin itu sore ya, sekitar jam-jam 5 atau jam 6 ya. Saya udah sampai di sana. Saya di sana berdoa.
mencari hadirat Tuhan. Saya curhat sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Dan ini benar-benar saya alami Bapak Ibu. Hati dan pikiran tuh yang udah carut marut, udah gak tahu harus gimana. Udah buntu banget. Kurang lebih 1 jam sampai 2 jam saya menyembah, memuji Tuhan, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Setelah itu selesai karena jamnya malam, karena di Getsemani ya Bapak Ibu, karena saya nggak nginap ya, saya akhirnya kembali. Ketika di jalan, wah, nggak bisa digambarkan Bapak Ibu. Rasanya apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu plong, nggak ada, seperti nggak ada masalah rasanya. Benar-benar damai sejahtera Tuhan tuh turun, memenuhi hati dan pikiran saya. Tapi bukan berarti kita datang sama Tuhan ketika kita dalam keadaan yang berat. Bukan berarti kita datang kepada Tuhan ketika kita hanya membutuhkan Dia. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Ini pesan Tuhan, harus dengan hati, yaitu hati yang tulus. Hati yang gak ada keinginan apapun. Pokoknya ya udah, aku mau datang sama Tuhan, aku mau cari Tuhan aja. Baik aku banyak masalah, baik aku lagi bahagia, sukacita, aku pokoknya pengen cari Tuhan aja. Pokoknya tulus saja. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Wah, Tuhan tuh senang sekali. Tuhan tuh bahagia sekali. Ketika kita itu dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang gak aneh-aneh gitu loh. Ketika kita datang sama Tuhan. Mungkin ya masalah kita banyak. Tapi marilah kita belajar. Sampai hari ini juga saya belajar untuk datang sama Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya berdoa. Ketika saya melakukan pelayanan, ketika saya melakukan hal apapun. Saya belajar untuk tulus, saya belajar untuk murni kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Tanpa Yesus semuanya sia-sia. Tanpa Yesus kita mati. Mati Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita mati. Yang mati adalah roh kita, rohani kita. Makanya kita itu selalu, mengapa selalu setiap hari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya roh kita ini jangan padam. Supaya semangat kita, iman kita terus naik. Bukan padam, bukan lemah, bahkan mati roh kita. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan. Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lupakanlah segala problem, masalah kita. Apa yang kita alami, lupakanlah. Tapi hendaklah kita terus setia. Kita terus membangun hubungan yang baik. Kita terus ngobrol terus dengan Tuhan. Terhubung terus dengan Tuhan. Tanpa terputus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Kami telah dengar segala firman-Mu.
yang mengubahkan hidup kami, Bapa. Tuhan yang besar. Terima kasih, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih, Kau sangat baik. Kami berterima kasih. Terima kasih, Yesus. Kami berterima kasih padamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima Pujilah namamu, kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Puji dan syukur Haleluya, Yesus. kami naikkan kehadiran Amin. kehadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih. Kami perlu Engkau. Haleluya. Tuhan, jujur sebenarnya kami mati. Kami mati tanpa Engkau. Dan biarlah segala keinginan daging kami mati. Dan biarlah kami hidup oleh Roh-Mu. Kami hidup oleh karena Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sendiri dalam melangkah. Biarlah Engkau yang mimpin, Engkau yang bimbing, Engkau yang sertai kami. Kami kuat oleh karena Yesus Kristus. Amin, Yesus. Kami mampu melewati setiap Amin, Yesus. langkah, tangga demi tangga dalam hidup ini. Karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kau berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami. Mungkin mereka sedih. Mungkin mereka entah apa yang mereka alami hari-hari ini. Mungkin mereka sendirian. Mungkin mereka mengalami jalan buntu. Mungkin mereka udah gak ada harapan. Mungkin mereka lelah secara fisik, secara jiwa, secara roh mereka. Tuhan, biarlah kegirangan itu kembali ke dalam hidup mereka. Karena Roh-Mu tidak meninggalkan mereka. Karena Roh Tuhan memenuhi mereka. Sehingga mereka memiliki gairah yang menyala-nyala. Mereka memiliki iman yang menyala-nyala dalam ikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas hidupmu umat-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas. Biarlah damai sejahteranya melingkupi Engkau dimanapun Engkau berada. Apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menolong Engkau. Tuhan memimpin Engkau. Tuhan yang akan membimbing Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.